Halo, selamat datang di channel Global Time Collection. Di video kali ini kita akan lihat satu produk line up dari Seiko yang khusus ya, yaitu Seiko Presage. Kita langsung lihat aja produknya seperti apa. Nah, ini kita dapat box yang seperti ini modelnya ya. Biasanya warna biru, yang kali ini warna hitam ya. Boxnya seperti ini, signature Seiko. Sekarang kita lihat produknya. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat Seiko ya, mungkin bisa coba lihat produk line up seperti Seiko 5 Sports ataupun Seiko Prospex ya. Nah, khusus yang Seiko Presage edisi Presage ini memang positioningnya ada sedikit mulai naik ke atas gitu ya. Jadi kalau kita bilang positioningnya mungkin sudah medium high gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali Seiko lihat ini mungkin akan menilai overpriced gitu ya, atau kemahalan gitu ya. Dan memang untuk Seiko sendiri memang terkenal dia akan terlihat dialnya itu sangat detail gitu ya, sangat well done, dan khususnya di model-model yang high end. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah pakai Seiko pasti akan mulai apresiasi bagaimana details daripada dialnya khususnya ya. Kita lihat seperti edisi Seiko Presage yang ini gitu ya. Nah, Presage yang Seiko Presage yang ini dengan seri SSA 347C1 ya. Ini Seiko Presage sendiri merupakan produk yang sudah di positioningnya sebenarnya masuk ke medium high gitu ya. Dan Seiko Presage ini rootnya pertama kali itu ada di seri Laurel ya, seri Laurel yang merupakan jam mechanical pertama ya untuk Jepang yang diluncurkan di tahun 1913 gitu ya. Jadi Seiko Presage ini rootnya ada di Seiko Laurel yang diluncurkan di tahun 1913. Jadi ini punya sejarah yang cukup panjang. Dan untuk Presage sendiri konsepnya yaitu adalah keindahan Jepang atau Japanese beauty crafted into mechanical timepiece. Jadi kita bisa expect melihat keindahan Jepang terutama dari sisi dialnya. Nah, kali ini kita melihat produk line up Seiko Presage untuk edisi Cocktail Time. Ya, kenapa dibilang cocktail ya? Jadi ceritanya Cocktail Time ini diinspirasi dari seorang bartender Japanese bartender ya, yang dia punya bar di Tokyo Ginza ya, di area Tokyo Ginza juga nggak jauh dari sana, juga di daerah Ginza itu sendiri juga ada Seiko ya, Seiko showroom Seiko. Dan nama daripada bartender tersebut namanya Mr. Hisashi Kishi ya. Jadi dia yang menjadi inspirasi daripada desainer Seiko Presage ini untuk membuat dialnya yang di dalam seri Cocktail Time ya. Jadi blue minuman, kalau kita lihat minuman koktail gitu kan, dia ada layeringnya, terus kemudian kedalamannya, warnanya ya. Nah, itu yang coba dituangkan di dalam dial seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat sangat exquisite sekali ya, sangat well done, dan juga terlihat seperti
keindahannya kita kalau lihat dari segala sisi gitu ya, sepertinya sangat memukau gitu ya, sangat indah gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan konsep dari Presage sendiri, Japanese beauty is crafted into mechanical timepiece gitu ya. Nah, Presage itu sendiri juga ada beberapa series ya, ada Sharp Edge series, Craftsmanship series, dan series yang ini adalah Cocktail Time series ya, yang biasanya juga mendapat julukan karena dari dialnya yang berwarna biru seperti ini, disebut Blue Moon ya. Kalau kita lihat tekstur dialnya itu ya, kita lihat ini tekstur dialnya, jadi yang diinspirasi dari minuman koktail ya, yang dibuat oleh Japanese bartender bernama Hisashi Kishi tadi itu ya. Nah, kalau kita lihat finishing touch-nya daripada jam tangan edisi produk lineup Seiko Presage ini kita bisa lihat sangat terlihat high end gitu ya, terlihat sangat mewah, terlihat sangat luxury gitu ya, dialnya juga sangat cantik gitu ya. Jadi memang ini kalau kita lihat di dalam jam tangan seperti ini memang sangat berbeda dengan produk-produk yang sering direview sebelumnya, yaitu Seiko 5 Sport ataupun seri Prospex ya. Jadi kita bisa instantly ya, secara cepat langsung melihat memang sangat berbeda gitu ya. Oke, itu tadi sedikit background dan sedikit cerita tentang Seiko Presage ya. Nah, sekarang kita akan lihat produk ini secara detail ya. Nah, tadi kita sudah lihat dialnya ya, tekstur dialnya itu seperti ada sunray gitu ya, dan pada saat kita lihat dari angle yang berbeda itu menunjukkan kedalaman warna yang berbeda. Ini yang sangat menarik dari Seiko Presage ini ya. Dan yang berikutnya lagi yang kita bisa lihat masih dari dialnya ya, ini ada second hands ya, minute hands ya, tajam gitu ya, dia punya ujungnya juga hour hands ya, dan juga ini ada date-nya di sini. Dan yang berbeda ya, yaitu adalah ini jarum yang ini, yang tipnya white ya, ujungnya putih. Ini adalah power reserve indicator ya, power reserve indicator. Nah, apa itu power reserve indicator? Jadi jam otomatis itu ada power reserve-nya gitu ya, seberapa lama power yang dimiliki oleh jam tersebut gitu ya. Nah, dari posisi yang seperti ini kalau kita bilang dari segi indikator, ini bisa dibilang ini empty gitu ya, empty. Nah, di sini juga kalau kita lihat ini ada angka-angkanya gitu ya. Di sini ada 40 jam gitu ya. Terus kemudian di sini ada indikator berapa lama gitu ya, sampai maksimumnya 40 jam. Nah, di sini hampir empty lah gitu ya dibilang. Kalau di tengah-tengah berarti itu powernya kira-kira setengah gitu ya. Nah, kita lanjut, kita coba power up jam ini ya. Karena ini mesinnya kaliber 4R57 ya. 4R57 itu yang membedakan dengan mesin-mesin 4R36 dan lainnya itu adalah jarum dialnya itu ya, karena di sini date-nya di sini, terus ada power indicator-nya. Jadi 4R57 itu spesifik ke model yang seperti ini, ada power indicator-nya ya. Nah, kita power up dengan manual winding ya, kita putar crown-nya, nanti teman-teman bisa lihat ujung tipnya ini akan bergerak sesuai dengan powernya yang bisa
kumpulkan dari manual winding ini ya. Saya coba putar. Nah, pada saat kita putar kita rasa tensionnya dan ada bunyi crack, seret seret gitu ya. Dan teman-teman lihat ujung pitnya ini bergerak ya. Dia akan mengisi power barrelnya di dalam. Dan ini juga ada mekanisme untuk proteksi daripada over winding ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau dia sudah di 40 pun dia akan max full dan winding itu kan tidak akan merusak mesinnya gitu ya. Nah, seiring kita terus putar dan dia akan menggerakkan wheels di dalamnya dan power barrelnya akan terisi. Ya, terus sampai maksimum gitu ya. Nah, ini 4R57 ya. Kalau kita lihat juga diameternya itu 40,5 mm dan thicknessnya itu 14,4 mm. Dan ini tampak dari sisi kanan ya, dari sisi yang ada crownnya, dan secara langsung kita bisa melihat crownnya ada logo Seiko ya. Ini yang membedakan antara line up Seiko 5 Sports dan Pro Specs ya. Di crownnya tidak ada logo Seiko. Biasanya kalau teman-teman penggemar Seiko itu suka custom dan crownnya juga menjadi salah satu objek customnya gitu ya. Akan diganti crown yang ada logo Seiko-nya. Kita lihat juga rantainya solid stainless steel ya, dan buckle-nya sudah berbeda, buckle butterfly. Biasanya memang kita akan lihat di jam-jam yang high end ya, terutama jam-jam tangan Eropa juga biasanya buckle-nya sudah buckle butterfly ya. Terus kemudian kita lihat finishingnya juga ya, sangat terkesan mewah sekali gitu ya. Ini tampak kirinya ya. Nah, kita juga bisa lihat dia punya bagian belakang ya. Bagian belakang kita bisa lihat juga rotornya berwarna gold ya. Ini yang berbeda dari mesin-mesin lainnya ya. Biasanya kalau mesin 4R 36, 4R 37 gitu ya, rotornya silver warnanya, tapi yang ini warnanya gold ya. Memang kesannya sangat mewah sekali ya. Dan ini seperti biasa, yang membedakan adalah ini adalah seri J1 belakangnya ya. Jadi kalau J itu serinya dia made in Japan. Di sini ada tertulis marking yang made in Japan, itu Seiko ya. Kemudian juga ini water resistance-nya 5 bar ya. Jadi memang ada trade off-nya lah ya untuk gasket pelindung water resistance-nya ya. Jadi ada trade off-nya. Kita dapat golden rotor, terus juga crown-nya dengan logo Seiko gitu ya, tapi trade off-nya adalah water resistance-nya 5 bar. Nah, jadi ini sedikit mengenai Seiko Presage ya. Jadi teman-teman juga bisa menikmati ya, teman-teman pecinta Seiko. Kalau yang sudah sering jumpa dengan produk line up dari Seiko 5 Sports ya, maka ini atau prospeks ya, maka ini adalah produk yang berbeda ya. Dan teman-teman jika cari jam yang mewah ya, sedikit dengan finishing touch yang sangat berbeda gitu, ini bisa jadi pilihannya ya bagi teman-teman. Oke, ini produk sekilas tentang produk Seiko Presage. Dan teman-teman bisa juga komen ya di
video komen di bawah ini ya, teman-teman mau lihat video produk seperti apa ataupun dengan style yang seperti apa gitu ya, dan teman-teman bisa komen di bawah. Dan juga thank you yang sudah lihat videonya ya, please like and subscribe ya to our channel. And that's all, dan nanti kita akan lihat berikutnya beberapa shoot video dari angle yang berbeda untuk jam tangan Seiko Presage ini ya. Okay, I see you all, thank you, and I'll see you soon, bye bye.